Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Rigza dan teman-teman semuanya. Puji syukur bagi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, walaupun melalui WhatsApp group. Sebelumnya perkenalkan saya Iko Nada Aisy Sultan. Saya di sini sebagai moderator atas jalannya presentasi dari kelompok 6 yang akan membahas tentang pemahaman teori dan penerapan praktis teori kognitif Vygotsky. Adapun pematerinya yaitu pemateri pertama Charvenli Puji Marzendi, kemudian pemateri kedua Aulia Indra Ramadhani dan pemateri ketiga Moezinatus Solihah. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri pertama menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Terkenli Pujimasindi dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang penerapan dan pemahaman asumsi dasar teori kognitif Vygotsky. Vygotsky merupakan seorang psikolog pendidikan yang berasal dari Rusia. Pemikiran filosofis Vygotsky mengenai manusia menjadikan dirinya sebagai pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Vygotsky sangat tertarik mengupas esensi dari serangkaian aktivitas bermakna di lingkungan sosial kultural dalam mempengaruhi konstruksi kognitif seorang anak. Lanjut, Mbak. Tiga konsep utama teori Vygotsky. Yang pertama, intelektual berkembang seiring si kecil menghadapi ide-ide atau pengalaman baru. Yang kedua, intelektual juga berkembang lewat interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, guru adalah mediator dalam pembelajaran si kecil. Slide ke selanjutnya. Tiga unsur penting dalam perkembangan kognitif anak. Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau ZDP terbagi menjadi dua, yaitu pemecahan masalah secara mandiri dan pemecahan masalah dengan bimbingan teman sebaya atau orang yang lebih ahli. ZDP merupakan fase rangkaian tugas yang sulit dipecahkan oleh seseorang, tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan orang lain. Yang kedua, scaffolding merupakan sebuah teknik perkembangan kognitif yang tidak jauh berbeda dengan ZDP, yaitu proses pembelajaran untuk mengubah level dengan pendukung orang yang lebih ahli. Contohnya, dalam lingkup sekolah, yang akan membantu seorang anak agar lebih mengerti adalah guru dengan tujuan agar anak lebih aktif dan tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Manusia menggunakan bahasa tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi dengan bahasa, manusia dapat bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Di dalam unsur Vygotsky, beranggapan dengan bahasa, seorang anak akan dapat lebih cepat meningkatkan kemampuan kognitifnya. Menurut Vygotsky, konsep bahasa dan pikiran dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu private space atau bergumam. Anak sering bergumam pada dirinya sendiri terjadi pada usia 3-5 tahun. Yang kedua, yaitu inner space atau kemampuan berbicara. Konsep ini bisa digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan dirinya sendiri. Monggo dilanjut untuk pemateri kedua. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan pemateri kedua untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya pemateri kedua. Nama saya Moezinatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang internalisasi. Internalisasi pada teori Vygotsky yaitu konsep yang menjelaskan tentang tahapan perkembangan kognitif seorang anak, di mana seorang anak mulai mempelajari konsep baru dengan meniru dan memahami pada internalisasi Vygotsky ini
menekankan belajar aktif daripada belajar pasif, dan memberi perhatian besar kepada apa yang telah diketahui pembelajar, sehingga dapat memperkirakan apa yang telah ia pelajari. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian tahap-tahap internalisasi. Yang pertama, ketidakmampuan seorang anak untuk menyelesaikan tugas atau perintah secara mandiri. Kedua, mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan verbal dari individu yang lebih berpengalaman. Ketiga, mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan tindakan dari individu yang lebih berpengalaman. Keempat, internalisasi selesai. Jadi, seseorang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas atau perintah secara mandiri. Slide berikutnya. Private speech. Private speech merupakan pengembangan kognitif anak untuk berbicara dan berbahasa. Hal ini pertama kali terjadi pada tahun pertama anak usia dini, yaitu 2 hingga 7 tahun, dan meliputi berbicara dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu, hal ini akan menjadi alami bagi anak dan mampu melakukannya tanpa melakukan aktivitas verbal. Ketika ini terjadi, maka anak telah menginternalisasi pembicaraan egosentris mereka dalam bentuk inner speech yang menjadi pikiran-pikiran mereka. Terima kasih, bisa dilanjutkan untuk materi ketiga. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan pemateri ketiga untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Indra Ramadhani. Di sini saya sebagai pemateri melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Zone of Proximal Development. Vygotsky mengemukakan konsep tentang Zone of Proximal Development atau ZPD yang dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat atau DPT. DPD atau DPT adalah jarak antara taraf perkembangan aktual seperti yang tampak dalam memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial seperti yang ditunjukkan dalam pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan bekerjasama dengan teman sebaya atau lebih mampu. DPD dibagi menjadi 2, Actual Development Zone dan Potential Development Zone. Actual Development Zone itu anak menyelesaikan masalah secara mandiri. Kalau potensial itu sebaliknya, yaitu anak memecahkan masalah secara berkelompok atau berkolaborasi dengan teman atau di bawah bimbingan orang dewasa. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pemateri-pemateri kita. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu Lev Vygotsky merupakan seorang psikolog pendidikan yang berasal dari Rusia. Pemikiran filosofi Vygotsky mengenai manusia menjadikan dirinya sebagai pelopor lahirnya teori konstruksi sosial yang artinya mengembangkan kognitif anak. Adapun konsep teori Vygotsky yang pertama, intelektif berkembang sering sekecil menghadapi ide-ide atau pengalaman baru. Yang kedua, intelektual juga berkembang lewat interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, guru adalah moderator dalam pelajaran si kecil. Adapun yang ketiga, unsur penting dalam kognitif perkembangan anak yaitu zone of proximal development, scaffolding, dan bahasa pemikiran. Selanjutnya, internalisasi. Konsep internalisasi pada teori Vygotsky menjelaskan tahap perkembangan kognitif seorang anak. Terima kasih. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.